Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema yang saya ambil karena berhubungannya dengan misi desa, jadi tentunya pada pagi hari ini itu tema yang saya ambil adalah penjala manusia karena tentunya tema ini sudah sering tentunya ya. Jadi karena temanya tidak boleh jauh-jauhin dari misi pelayanan, tentunya yang saya ambil pada hari ini yaitu mengenai menjadi penjala manusia yang diambil dari Matius 4 dan juga Lukas 5. Itu hanya satu ayat saja, saya tidak perlu banyak-banyak karena panjang sekali, ada dari Matius juga panjang, dari Lukas juga cukup panjang. Jadi hanya satu poin saja yang saya ambil. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama. Di sini tunggu sebentar. Tunggu, saya nggak kelihatan lagi, saya pakai handphone yang satu lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini jelas terlihat ya Bapak Ibu ya? Jelas, Bu, sangat jelas. Iya. Oke, yang pertama ini ada gambar Tuhan Yesus ya dengan kedua muridnya. Ia sedang melihat muridnya itu ketika sedang menjadi seorang nelayan. Jadi di sini menggambarkan analogi di sini merupakan analogi yang digunakan Yesus dalam panggilannya kepada murid-muridnya untuk menjadi misionaris yang aktif untuk menyebarkan Injil dan membawa orang-orang kepada Kristus. Dan ini bukan sekedar hanya pekerjaan biasa, namun melainkan sebuah panggilan yang hidup yang melibatkan perubahan radikal dalam visi dan orientasi hidup, yang mengorbankan segalanya untuk mengikuti Yesus. Jadi dalam Matius 4 ayat 19 di sini dikatakan dalam firman Tuhan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena murid Yesus ini sebelum dia menjadi penjala manusia, tentunya mereka itu sebelumnya pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Jadi penjala ikan ya. Kalau penjala ikan itu tentunya setiap hari yang dilakukan adalah mencari ikan, mengambil ikan di laut pada saat itu. Lalu ketika Yesus datang menghampiri murid-muridnya, lalu dia berkata kepada muridnya, mari ikut aku, kata Tuhan Yesus, untuk menjadi penjala manusia dan meninggalkan pekerjaannya yang lama sebagai seorang nelayan. Nah, apakah di sini kita setiap hamba-hamba Tuhan sebelumnya, ketika kita sebelum menjadi hamba Tuhan, apakah kita pernah melakukan pekerjaan sebelum menjadi pelayan? Tentunya. Apakah kita siap pada saat itu kita menerima panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia sepenuh hati? Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti yang kita kerjakan sebelumnya, apakah kita siap untuk kita tinggalkan seperti itu? Tentunya ada beberapa hamba Tuhan, orang-orang yang di luar sana dulu pernah mungkin mengatakan, oh Tuhan saya belum siap karena mungkin keadaan finansial yang belum memadai sehingga ada rasa ketakutan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja sekuler ya, baru meninggalkan untuk mengikuti Yesus sepenuhnya begitu. Karena waktu itu saya pernah beberapa kali ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, mereka mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya meninggalkan pekerjaan, namun mereka masih jadinya paginya bekerja sampai sore, baru mereka malamnya pelayanan seperti itu. Dan ada juga mereka dari Senin sampai Jumat mereka bekerja, lalu di hari Sabtu atau hari Minggu mereka baru melakukan tugas sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan. Jadi tentunya memang kita harus memakai hikmat ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya atau menjadi penjala manusia yang sepenuhnya untuk mengorbankan segalanya untuk mengikuti Yesus, menjadi yang apa yang Tuhan Yesus mau. Dan kita juga tentunya tidak akan perlu khawatir kalau Tuhan yang memilih kita, tentunya Dia akan menuntun kita sampai
selama-lamanya, karena dia bilang kan, aku akan menuntun engkau sampai kesudahannya, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, membiarkan kita tentunya tidak mendapatkan apa-apa. Karena dengan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tentunya kita akan mendapatkan upah yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Oke, untuk yang slide berikutnya, kita di sini membaca dari Lukas ya. Lalu dari Lukas 5 ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lalu di sini ada elaborasinya yang saya ambil asal usul untuk panggilan, yaitu analoginya penjala manusia berasal dari Injil Matius 4 ayat 19 dan Injil Markus ya. Nanti kita mungkin Bapak Ibu bisa baca karena ini sangat panjang, jadi saya hanya ambil poin-poinnya saja di sini, di mana Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk meninggalkan pekerjaannya mereka sebagai nelayan dan menjadi penjala manusia. Lalu ada perubahan visi dan orientasinya itu panggilan ini menuntut perubahan radikal dalam visi dan orientasi hidup para murid. Mereka tidak lagi fokus pada menangkap ikan untuk kebutuhan hidup, tetapi pada menangkap orang-orang untuk keselamatan kekal. Jadi sudah jelas bahwa pekerjaan yang dilakukan murid Yesus adalah nelayan, lalu kembali menjadi akhirnya meninggalkan mengikut Yesus untuk memberitakan kebenaran ya, untuk menangkap orang-orang. Jadi bukan lagi menangkap ikan, tapi menangkap orang-orang untuk keselamatan. Lalu di sini adalah pemberian diri yang utuh. Pemberian diri yang utuh itu panggilan ini untuk memberi diri yang utuh, termasuk kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Jadi sebelumnya yang sudah dikatakan bahwa apakah kita sanggup meninggalkan pekerjaan kita yang lama, seperti pekerjaan kita yang sekuler itu ya, di kantor yang setiap saatnya mendapatkan gaji. Karena banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan itu tidak ada gajinya. Demikian juga saya waktu itu. Tuhan, saya berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, saya mau makan apa? Secara saya bukan anak orang kaya. Saya hanya hidup dari keluarga yang sederhana. Namun kalau saya meninggalkan pekerjaan saya, tentunya saya mau kasih makan anak saya, kasih kuliah anak saya, sekolah, tentunya saya bingung duit dari mana. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya, Melanie, kamu tidak usah khawatir bahwa Tuhan akan menyertai kamu. Puji Tuhan, saya selalu berdoa, saya minta hikmat, saya minta pengertian, pengetahuan dari Tuhan Yesus. Apakah saya sanggup, apakah saya mampu untuk mengikuti Yesus penuh hati, melakukan visi dan misi yang Tuhan inginkan, yang harus saya jalankan ke depannya. Karena tidak gampang mengikuti Yesus. Banyak sekali kerikil-kerikil, ujian-ujian, dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Jadi saya pun sampai saat ini masih bertanya kepada Tuhan, apakah saya sanggup Tuhan? Karena mengikuti Tuhan itu kan ya kita harus melepaskan segalanya, semuanya, apapun juga. Jadi kita tidak perlu lagi melihat aduh nanti kalau saya melayani Tuhan pergi kemana, Tuhan suruh saya kemana, saya nggak ada uang, nanti saya bagaimana perginya, pulangnya bagaimana. Terkadang saya juga kalau pergi, jujur aja, di dompet saya itu kadang-kadang hanya 5.000. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, duit saya cuma 5.000. Bagaimana Tuhan? Apakah saya sampai di tujuan itu? Karena saya pakai kendaraan roda 2. Kalau saya kenapa-kenapa di jalan kan tentunya membahayakan untuk diri saya sendiri. Tapi Tuhan bilang, Tuhan selalu membisikkan kepada saya, memberitahukan tentang jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Dan itu yang Tuhan selalu memberikan saya selalu kekuatan. Jadi tentunya ya saya menjalankan dengan takut, tidak gentar, dan saya juga percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong ketika saya berjalan dan saya tidak punya apa-apa. Ketika saya sampai di tujuan untuk melayani, sampai pulang pun saya puji Tuhan, Tuhan selalu menuntun dan menolong. Lalu tugas misi, saya akan bacakan tugas misi.
Di sini tugas ini nggak kelihatan ya. Mungkin ada yang bisa membacakan ya. Ini tertutup dari ininya. Saya juga kurang paham pakai laptop nih. Oke, saya inilah dulu ya. Oke. Tidak bisa dibaca, Bu. Tidak bisa. Oh, sudah ya. Oke, Tidak bisa dibaca dari sini. Ya. Oke, tugas misi adalah panggilan. Menjadi penjala manusia adalah tugas misi yang diberikan kepada semua murid Kristus, tidak hanya kepada para pemimpin gereja. Jadi kita ini semua adalah penjala manusia ya, murid-murid Yesus yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Yesus, murid Kristus. Dan ini hanya bukan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang seperti yang ada tertulis. Karena Tuhan tidak bilang, tuh saya mau punya murid hanya orang-orang yang di gereja saja. Oh tidak, semuanya Tuhan menuntut kita untuk menjadi penjala manusia. Jadi tidak perlu khawatir. Banyak yang mengatakan bahwa harus jadi pendeta dulu baru kita bisa melayani Tuhan. Oh tidak seperti itu. Kalau kita punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita bisa melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan berarti kita harus jadi pendeta ataupun kita bawa-bawa Alkitab setiap saat. Kita pergi ke tukang sayur, ke pasar pun kita harus bawa Alkitab, tidak seperti itu. Kita harus pakai hikmat. Kita juga ketemu seseorang di jalan dengan berbeda iman kepada kita. Tentunya bukan firman Tuhan yang kita sampaikan, tapi tingkah laku dan perilaku kita kepada orang tersebut. Tentunya menyapa dia, lalu memberikan salam, lalu mengatakan apakah baik-baik saja hari ini. Tentunya kita tidak perlu takut mengatakan puji Tuhan. Ya, seperti itu karena puji Tuhan itu sama aja dengan kata-kata mereka seperti itu, alhamdulillah seperti itu. Konteksnya hanya perbedaan kata saja. Dulu saya masih takut ya kalau ngomong puji Tuhan, tapi kalau sekarang haleluya pun puji Tuhan, saya selalu katakan kepada semua orang yang berbeda iman. Tentunya bukan hanya kaum dari Ismail, tapi dari semua agama. Kalau saya ketemu mereka, apapun yang saya katakan selalu saya bilang, apa kabar Bapak Ibu, puji Tuhan sehat selalu ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan itu sudah merupakan suatu kata-kata yang memberikan semangat buat seseorang begitu. Dan puji Tuhan ketika kata-kata itu yang saya keluarkan, mereka tentunya membalas. Ya, Ibu Lani juga diberkati Tuhan ya selalu gitu. Amin, saya selalu begitu. Lalu di sini adalah pentingnya dalam teologi sistematika. Dalam teologi sistematika, panggilan penjala manusia adalah contoh konkret tentang bagaimana Tuhan memanggil orang percaya untuk terlibat dalam misinya di dunia. Secara eskatologi Kristen, penjala manusia atau bisa diartikan sebagai pengembala manusia adalah konsep yang merujuk pada bagaimana umat Kristus melalui hidup dan karya mereka dapat mengarahkan orang lain kepada Kristus dan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan hanya tentang menarik orang lain secara fisik, tetapi juga tentang membawa mereka ke dalam kehidupan baru dan berkat-berkat yang ada di dalam Kristus. Tentunya ketika kita menginjili seseorang, ya memberitakan tentang kebenaran, tentunya ya secara fisik kita tidak boleh dalam pikiran kita harus percaya ketika kita mengucapkan firman, kita yakin harus orang itu cepat-cepat berubah gitu. Tentunya dari agama sebelumnya menjadi agama seperti kita. Tidak seperti itu karena Tuhan tidak menginginkan itu, tapi kita hanya bisa menabur kebenaran firman Tuhan pelan-pelan. Tentunya apa yang kita tabur kepada orang tersebut itu tidak akan sia-sia. Tentunya mereka akan mendengar dan mereka juga akan pasti satu saat itu mereka akan dijamah oleh Roh Kudus. Pastinya seperti itu ya. Karena saya punya teman sekolah juga ada beberapa waktu itu mengatakan bahwa saya tuh suka banget dengan orang Kristen katanya karena orang Kristen itu baik-baik ya. Terus orang Kristen itu tidak melihat kalau mau mendoakan orang itu melihat agama. Saya bilang saya diajarkan oleh Tuhan saya, Yesus saya yaitu atau Isa Al-Masih, dia tidak pernah menyuruh nanti kalau mendoakan orang sakit atau apapun juga itu lihat agamanya, tidak seperti itu. Jadi Tuhan maunya kita
menabur firman Tuhan itu bukan karena dari agama. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Saya bilang sama mereka, saya punya Yesus Kristus datang ke dunia itu tidak membawa agama, tapi dia membawa keselamatan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi penjala manusia, tentunya kita sudah tahu bahwa kita untuk menangkap jiwa itu, ya kita tentunya pertama adalah membawa dia menjadi seorang pengikut Yesus, seperti itu. Selamat, karena hanya di dalam Yesus kita selamat. Kalau di luar Yesus tentunya kita tidak akan selamat. Nah itulah kenapa Tuhan ingin menginginkan kita menjadi penjala manusia, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita secara fisik itu juga harus membawa mereka kehidupan yang baru ya. Kehidupan yang baru tentunya. Jadi ketika kita sudah memberitakan kebenaran firman, tentunya ya kita menjadikan mereka itu manusia yang baru karena mereka pindah. Tapi tidak serta-merta harus setelah kita memberikan kabar tentang Yesus, serta-merta mereka harus percaya. Karena banyak orang Kristen pun tidak percaya tentang keselamatan, banyak sekali yang saya jumpai. Dan mereka kalau saya katakan tentang hal-hal tentang kebenaran, mereka kadang-kadang ada yang menolak. Itu dari orang Kristen sendiri menolak. Tapi kalau yang tidak seiman dengan kita, mereka menolak, itu sudah kita tidak usah heran gitu, karena mereka memang belum mengerti ya. Tapi yang sudah mengerti pun akan menolak, seperti itu. Ya kita pelan-pelan memberitakan tentang maksud Tuhan, ya itulah misi kita ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Lalu untuk yang slide terakhir, mungkin tidak lama, mungkin waktunya ya. Yang terakhir adalah di sini eskatologi Kristen memandang bahwa setiap individu termasuk umat Kristus memiliki peran dalam mempersiapkan dunia untuk kedatangan Kristus kembali. Ini termasuk menjadi teladan dan kesaksian hidup sebagai contoh yang baik dari iman dan kasih Kristus, sehingga orang lain tertarik untuk mengenal Dia. Tentunya banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang, walaupun kita tidak tahu kapan Yesus itu datang. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, penjala manusia, yuk kita mari sama-sama lebih kuat lagi, lebih gencar lagi memberitakan firman Tuhan. Kita sudah sering melihat di media sosial ya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah di Kristen pun sendiri percaya Tuhan, pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Padahal sangat disayangkan, mereka seringkali pergi beribadah, tapi kenapa mereka pada akhirnya meninggalkan keimanan mereka. Nah marilah kita hamba-hamba Tuhan lebih gencar lagi punya visi dan misi kita untuk menebarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita semua anak-anaknya masuk ke dalam surga, bukan ke dalam neraka, tentunya seperti itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus, iblis juga semakin gencar. Iblis pun punya misi untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan mempunyai senjata yang kuat, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan, tentunya seperti itu. Dan iblis pasti akan dikalahkan, karena tidak mungkin iblis itu menang, walaupun dia juga punya misi ya, bagaimana untuk melakukan kejahatan dan ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena iblis itu bukan menghancurkan orang yang tidak percaya, malah justru menghancurkan orang percaya, seperti itu. Contohnya saya pernah diganggu oleh iblis berkali-kali. Dan saya bilang sama Tuhan, ngapain jadi pendeta, orang pendeta. Jadi saya dulu ya, waktu saya baru belajar Alkitab, 2011 saya belajar Alkitab, sebelum saya belajar teologi, saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya nggak mau jadi pelayan. Saya bilang jadi hamba Tuhan tuh nggak enak. Saya bilang begitu, nggak ada duitnya. Saya jujur ngomong begitu sama Tuhan. Ngapain jadi hamba Tuhan? Saya bilang, enakan jadi jemaat aja, atau saya bekerja di kantor, dapat duit, dapat gaji. Seperti itu. Namun ternyata salah. Ketika Tuhan tegur saya dengan luar biasa, saya hilang semua. Hilang, lenyap semuanya apa yang saya miliki. Di situ saya baru mengerti apa kata Tuhan.
Jadi memang tidak terpikirkan oleh pikiran saya waktu itu kalau saya mau menjadi hamba Tuhan atau jadi ya penginjil, memberitakan firman Tuhan itu tidak terpikirkan oleh saya karena saya berpikir ya pokoknya ya udah saya jadi pelayan Tuhan ya udah kalau pergi ke gereja ya kalau disuruh jadi pendoa syafaat atau pendoa persembahan ya udah itu aja. Tapi tidak terpikirkan untuk menjadi seorang penginjil atau menjadi seorang memberitakan firman Tuhan seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di sini secara eskatologi penjala manusia dalam bahasa Yunaninya ini, aduh saya agak susah ya, aichmalatizo, yaitu mengacu pada panggilan bagi setiap orang percaya untuk membawa orang lain kepada keselamatan di dalam Kristus. Ini adalah tugas yang diamanahkan oleh Yesus kepada para muridnya dan kemudian kepada seluruh gereja untuk mengumumkan jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada iman yang benar. Jadi gereja-gereja sekarang sedang gencar-gencarnya untuk membangun persekutuan lagi. Kayak sekarang ini PMD ini adalah merupakan gereja persekutuan melalui online, melalui Zoom yang dibangun untuk dasar kita melakukan penginjilan, misi untuk membawa jiwa, misi untuk memberikan kabar baik, misi untuk bersosialisasi untuk memberikan hal-hal yang tentang firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya untuk memberikan firman Tuhan ya. Jadi kita memberikan kayak kegiatan-kegiatan gereja yang dilakukan kayak seperti contohnya ini saya sudah sering lihat PND melakukan hal-hal sosialisasi di luar dari ibadah. Jadi melakukan pembagian-pembagian mungkin kepada gereja-gereja yang memerlukan bantuan, lalu juga untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat kena musibah seperti itu. Jadi memang misinya seperti itu ya. Jadi kita selain kita mengumpulkan jiwa, tentunya dari hal-hal itu juga dari hal-hal yang kecil kita merajuk seperti ke sana seperti itu. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita semua adalah penjala manusia, bukan lagi penjala duniawi. Namun Tuhan memilih kita untuk menjadi penjala manusia untuk menangkap jiwa, menangkap orang. Bukan lagi melihat hal-hal yang duniawi lagi. Jadi kita meninggalkan keduniawan kita, namun kita mengikuti Yesus untuk untuk melihat teladan Yesus seperti apa. Karena Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang memberikan segalanya untuk kita. Namun ketika dia nanti sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Nah dari situ Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus menginginkan semua murid-muridnya itu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran firman. Karena ketika dia datang nanti kedua kali, semuanya sudah menyebar ya, sudah mengetahui bahwa apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita itu melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Ya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sangat terbatas Tuhan untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas urapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami berikan Tuhan, semua berasal dari Engkau saja. Dan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia untuk yang kami berikan ya Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan berdoa syafaat dan juga berdiskusi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang sudah menyampaikan firman Tuhan,